persoalannya kita ini sering kali tidak tahu bahwa kita ini berharga. Saya tuh kemarin selama kita nginep di mesnya ya. Dari mes itu kita lihat gunung-gunung itu. Saya bilang sama suami, saya tuh masih bertanya-tanya loh, ini ya maksudnya wow banget ya. Kalau orang nggak tahu di situ ada emas, ya cuma jadi gunung biasa begitu. Dan ya kita nggak tahu betapa ternyata di dalam situ sesuatu yang berharga. Akan duduk Bapak Ibu, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita kembali berjumpa hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya tuh kemarin baru pulang dari puji Tuhan dapat kesempatan melayani di Freeport ya. Karena oh wow. Karena ya memang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana ya, karena walaupun orang kaya punya uang, kalau nggak dapat undangan dari Freeport nggak bisa masuk. Katanya lebih gampang masuk surga daripada masuk Freeport. Tapi puji Tuhan saya berkesempatan masuk, dan bukan cuma berkesempatan masuk, kami juga dibawa keliling ke tambangnya Bapak Ibu. Dan saya melihat langsung bagaimana proses, ternyata kita dibawa masuk ke dalam ruangan itu namanya main game. Di situ semua duduk di komputer seperti orang main game. Ya, lalu saya tanya, ini apa? Oh, ini alat-alat berat yang masuk di bawah tambang itu, Bu, sudah bukan digerakkan oleh manusia, tapi lewat robot, dia lewat komputer. Jadi orang-orang di situ semua main game untuk ngeruk batunya, dia setir dari situ semua. Dan puji Tuhan banyak anak-anak bangsa sekarang, orang Papua asli yang semua pegang itu. Nanti setelah batu itu digali, lalu diangkat ke dalam truk atau kereta, lalu dibawa keluar. Nah saya tanya, loh itu emasnya mana? Kan saya lihat di layar ya. Karena menurut pemahaman kita, wah gunung emas itu waktu digali gini terus tiba-tiba emasnya jatuh bongkahan-bongkahan, udah kuning-kuning gitu ya. Iya Pak ya? Saya tanya, loh itu gunungnya warna hitam semua? Iya Bu, justru yang warna hitam itu ya yang banyak emasnya. Kenapa enggak kelihatan Mas? Nah saya waktu di sana jalan-jalan kan, saya lihat batu-batu di jalannya itu kuning-kuning kan. Saya bilang sama suami, bawa pulang ini emas loh ini. Ternyata orangnya bilang, oh bukan Bu, itu bukan emas. Tapi ini mengkilat-mengkilat kuning gini, enggak, tapi itu bukan emas Bu. Lalu ketika saya belajar, saya lihat. Jadi banyak hal yang luar biasa yang saya dapat. Ternyata Bapak Ibu itu kan alat berat tuh masuk sampai ke dalam ya, ke dalam bawah-bawah gunung itu, lalu digali, dikeruk, lalu dijadiin seperti pasir halus ya, itu gunung-gunung batu itu. Dijadiin pasir halus lalu dimuat di dalam kereta. Setelah itu dibawa ke tempat yang namanya untuk dirubah dengan dijadikan konsentrat. Itu kami dibawa ini Bu, tempat penyulingan emasnya. Jadi di situ nanti emasnya itu terpisah, dikasih seperti ya konsentrat cairan begitu. Lalu dipanasi lagi Bapak Ibu, lalu jadi cairan. Ya panasnya itu berapa ribu derajat gitu ya, lalu dia akhirnya keluar jadi cairan, lalu dirubah jadi serbuk. Setelah jadi serbuk itu baru dikirim ke pabrik. Nah itu sudah emas murni bentuknya. Ya satu hari itu mereka menghasilkan ratusan kilo emas. Ya ratusan kilo loh Bapak Ibu. Itu uangnya banyak enggak? Banyak loh, saya aja emas saya 80 kilo loh ini. Mas Daniel tuh. Tapi bukan emas murni, tapi lebih berharga dari emas. Ya puji Tuhan saya pulang kemarin dapat batu sih, batu yang dari tambang itu yang bongkahan, ada yang tembaga, ada yang emas, dan bawanya juga pakai surat langsung dari Freeport karena kalau enggak ketahan di bandara. Tapi banyak hal yang saya pelajari di sana. Saya bilang, ya kenapa emas itu mahal? Yang pertama karena emas itu langka. Langka Bapak Ibu. Saya masuk ke daerah Freeport tuh saya bilang sama suami saya, gila ya ini di tengah hutan loh. Pertanyaan saya, siapa dulu yang menemukan di sini tuh ada emas? Itu di tengah hutan benar-benar gunung-gunung yang ya
Itu ya kalau orang nggak tahu ada emas kan nggak ada yang tahu gitu ya. Kenapa emas itu mahal? Yang pertama karena langka. Coba kalau di Gunung Tangerang sini ada emas, kira-kira saudara ambil nggak? Itu emas itu tidak ada di sembarang tempat loh. Makanya dia mahal. Yang kedua, untuk mendapatkan emas itu pengolahannya juga itu nggak gampang ternyata. Dari gunung yang kelihatannya nggak ada apa-apanya, diremuk, dijadikan halus, dibakar, dipanasi sampai berapa ribu derajat, baru dia meleleh terpisah antara emas dengan itu. Ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Nah terus saya waktu kemarin lihat itu, saya ingat ayat firman Tuhan, coba kita buka bersama. Kita lihat dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19 mulai. 2 Timotius 2 ayat yang 19 mulai, Bapak Ibu, di sana dikatakan begini. Apa yang firman Tuhan katakan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan emas? 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 baca. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sampai di situ dulu. Firman ini berkata dalam satu rumah yang besar banyak perabot. Bukan hanya yang dari emas dan perak, tapi ada juga perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Perabot yang terbuat dari emas itu dipakai untuk maksud yang mulia. Sedangkan yang dari kayu tanah itu hanya dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya saudara, ayat 22 ya, ayat 20 ya, 21. Kita baca bersama 1, 2, 3. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ternyata di mata Tuhan pun kita ini digambarkan sebagai perabot di mata Tuhan. Kalau kita punya rumah, Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kalau kita punya perabot atau perhiasan yang dari emas, itu kita tempatkan di tempat yang di mana perabot itu? Di dapur atau di WC? Enggak. Perabot yang mulia itu tempatnya di tempat yang mulia. Dalam hidup kekristenan kita pun banyak orang itu kepengen hidupnya mulia. Kepengen dia dapat pekerjaan yang mulia, dia dapat berkat-berkat yang mulia. Dia ingin hidupnya itu dipandang sebagai sesuatu yang mulia. Tapi seringkali kita ini nggak tahu, kita ini perabot yang terbuat dari emas, perak, kayu atau tanah. Nah, untuk menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan tentunya ada syaratnya. Emas itu kalau dia cuma di gunung tertutup dengan batu, tidak ada yang tahu. Dan dia tidak akan pernah berfungsi menjadi sesuatu yang berharga. Amin. Tapi karena ada yang tahu di situ ada emas, lalu diambil. Hidup kita ini saudara, tanpa diambil oleh Kristus, kita ini tidak berharga apa-apa. Nggak ada yang tahu kita ini siapa. Dulu ketika saya ini misalnya belum bertobat, ya saya nggak tahu kalau betapa berharganya hidup saya ini ternyata. Tapi karena saya nggak tahu, saya hidup tanpa pengenalan akan Tuhan, saya melakukan dosa, ujungnya saya pengen mati bunuh diri. Nggak tahu diri, nggak tahu apa-apa. Tapi ketika Tuhan melihat saya ini ternyata berharga. Dan bukan cuma saya, Alkitab berkata, engkau itu berharga di mata Tuhan. Bilang dulu kanan kirimu, kamu tuh berharga loh. Ya, kamu tuh berharga.
Kita juga harus bilang sekarang, aku ini berharga. Persoalannya kita ini seringkali tidak tahu bahwa kita ini berharga. Saya tuh kemarin selama kita nginep di mesnya ya. Dari mes itu kita lihat gunung-gunung itu. Saya bilang sama suami, saya tuh masih bertanya-tanya loh. Ini ya maksudnya wow banget ya. Kalau orang nggak tahu di situ ada emas, ya cuma jadi gunung biasa begitu. Dan ya kita nggak tahu betapa ternyata di dalam situ sesuatu yang berharga. Kalau hidup kita ini kita nggak tahu Bapak Ibu, kita cuma hidup ikut dunia melakukan dosa. Ya kita juga nggak akan pernah tahu di mana posisi kita berada. Ya, cepat foto saya yang bagus, habis itu sudah kau duduk. Nah sudah ya, duduk ya, duduk. Nanti saya kalau di foto-foto lagi khotbah nanti jelek loh jadinya. Terus sudah ya. Bapak Ibu, nah Alkitab berkata kita ini sebenarnya semua bisa jadi perabot yang mulia. Kalau kita ini pertama kita tahu dulu bahwa kita ini berharga, kedua kita mau untuk dibentuk dan diproses. Coba kalau gunung batu itu yang ada emas dia nggak mau, saya nggak mau diambil-ambil, diproses, saya nggak mau. Ya dia akan tetap di situ dan dia nggak akan berdampak apa-apa. Tapi ketika dia itu diambil, dia merelakan dirinya diproses yang tadi saya bilang. Itu digali saudara, lalu dihancurkan kalau masih berbentuk batu, dihancurkan jadi halus, ditumbuk benar-benar jadi kayak debu itu loh. Setelah itu baru dimasukkan ke bagian pemisahan, terpisah dia, lalu dipanasi sampai akhirnya meleleh jadi cairan. Wow Bapak Ibu. Lalu dia jadi emas. Sekarang emas 1 gram berapa? Ada yang tahu? Yang punya 1 kilo emas berapa banyak sini? Ya, emas itu dari harga 50.000 dulu naiknya cepat sekali. Sekarang hampir 1,5 juta ya 1 gram. 1 gram, 1 kilo tuh 1,5 miliar loh. Nah di Freeport tuh ratusan kilo loh. Kali aja sendiri. Makanya kaya ya. Ketika dia jadi sesuatu yang berharga dijual tuh diperebutkan orang Bapak Ibu. Karena dia berharga. Hidup kita ini pun juga bisa menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi banyak orang. Kalau kita menyadari kita berharga dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana caranya dikatakan di sana? Jika baca bersama-sama, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berapa banyak di sini mau jadi perabot yang berharga, yang mulia? Menjadi Kristen itu tidak setelah, oh yang penting kita jadi Kristen pasti diberkati, pasti gini, pasti mulia, enak aja. Ya, ngerti dulu prosesnya, ngerti dulu bagaimana caranya, dan firman Tuhan juga selalu ada sebab, ada akibat. Nggak bisa dong kita percaya Yesus, wah pasti saya begini. No Bapak Ibu, kalau engkau melihat ada seseorang yang hidupnya dimuliakan Tuhan, pasti di situ ada proses yang begitu besar dan luar biasa. Iya, dan tidak mudah memang. Makanya jangan cuma bilang enak ya Debbie Basir tuh sekarang diberkati Tuhan, sekarang gini pelayanannya gini. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana proses yang saya jalani? Mau nggak jalani proses saya? Makanya orang itu, aduh Bu, saya kalau dengar kesaksian Ibu, dengar proses Ibu, wah mungkin saya nggak kuat ya. Iya, semua harus menjalani proses. Pertanyaannya, saudara mau diproses atau tidak? Siapa yang mau diproses? Angkat tangan. Puji Tuhan, proseslah mereka ini Tuhan. Yes loh. Lu diproses Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya kalau ada yang telepon, Bu saya ini sedang banyak masalah, Bu saya ini. Puji Tuhan.
kau sedang dijadikan berharga oleh Tuhan. Jangan benci proses. Jangan marah kalau diproses. Memang ketika diproses itu tidak enak, sakit bagi daging. Itu Mas kalau dia bisa berteriak, dia berteriak, dihancurkan, ditumbuk, diayak, masuk mesin, dipanasi ribuan derajat. Tapi untuk bisa menjadi murni, ya harus seperti itu. Hidupmu diremukan, ditendang, difitnah, dihancurkan, diludahi. Nggak usah banyak protes. Karena kita diproses belum seperti Tuhan Yesus. Amin. Jadi nggak usah alay lebay merasa dirimu itu paling menderita. Saya jengkel kalau ada orang merasa paling menderita loh. Ya belum apa-apa. Kalau telepon tuh, Bu saya mau bunuh diri aja, Bu saya mau mati. Kenapa? Ini mau bayar kuliah anak nggak ada duit. Baru begitu lu udah mau mati. Saya tanya, Ibu pernah dikejar debt collector? Ya puji Tuhan belum, saya pernah Bu. Jadi nggak usah merasa paling menderita mau bunuh diri ya, pret. Jalani aja hidup. Semua orang pasti diproses Tuhan. Nah sekarang lagi waktunya Ibu nih. Bilang puji Tuhan, terima kasih Bu. Karena Alkitab berkata Tuhan itu menghajar, menyesah, mendidik orang-orang yang dikasihinya. Yang dianggap anak. Jadi kalau kau masih dianggap anak hari ini, bersyukur kalau masih diproses Tuhan. Cuma kita ini kadang gak mengerti, kita gak tahu. Untuk menjadi sesuatu yang berharga dikatakan jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Emas itu harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak berguna. Yang akan menurunkan nilai dirinya. Kalau kau hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat, kau tidak bisa murni, tercampur, ada campuran di sana. Dan Tuhan harus memurnikan itu, dipanasi, diremukkan sampai terpisah. Suhu yang tinggi ribuan derajat itu membuat emas itu meleleh. Dan dia terpisah dari unsur-unsur yang lain. Kalau hari ini kau sedang merasakan kepanasan dengan hidupmu, Tuhan lagi proses kau sampai kau meleleh menjadi murni, katakan. Bersyukur. Bersyukur, enggak usah protes, enggak usah marah. Ya. Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi tidak ada cara lain untuk menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ayo, kejarlah kekudusan. Bilang kanan kirimu, kejar kekudusan. Ya. Sucikan dirimu ya dari hal-hal yang jahat. Semua yang berbau dosa itu membuat kita ini tidak murni di hadapan Tuhan. Kalau kau mau hidupmu diangkat, Bapak Ibu jangan pernah berpikir saya kan gak sekolah tinggi Bu, saya ini gak pinter. Tuhan gak butuh semua itu. Waktu kau cuma fokus sama itu, kau kehilangan arah dan tujuan. Karena yang lebih penting di mata Tuhan itu kemurnian hatimu, kemurnian imanmu. Coba kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang ke-6. Maaf, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 kita baca Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya, di sana dikatakan 1 2 3. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi di sini Petrus sedang memberikan satu pernyataan bahwa orang-orang yang menerima Kristus itu mereka itu akan mengalami yang namanya keselamatan, akan mengalami janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dia bilang bahwa waktu engkau menerima Kristus, kita baca 1 Petrus 1 ayat mulai ayat yang ke-3 dulu deh, biar saudara tahu ini ayatnya mulai. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.
Ya, kita yang menerima Kristus mendapatkan sebuah pengharapan, kita akan menerima satu bagian yang sangat murni, yang tidak cemar, tidak layu, tersimpan bagi kita di sorga. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ingat, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi keselamatan kita itu berhasil atau tidak akan dinyatakan pada zaman akhir. Tergantung kita ini bagaimana perjuangan iman, bagaimana kita dimurnikan atau tidak. Jadi jangan beranggapan sekali selamat sudah selamat. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dari pihak Tuhan keselamatan tidak pernah gagal, tapi siapa yang bisa menggagalkan? Saudara dan saya. Ini masih akan dinyatakan pada zaman akhir, kita masih menunggu. Baca ayat yang berikutnya, dikatakan ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, karena kita sudah menerima ini keselamatan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, tidak ada jaminan orang yang percaya Yesus terus hidupnya itu aman, tidak ada masalah. Justru waktu kita percaya Yesus, maka di situ kita baru mulai masuk dalam pemurnian. Dan itu tidak enak Bapak Ibu. Ya, kalau engkau merasa ikut Yesus masih enak-enak, saya doakan supaya tidak enak. Amin. Ikut Yesus itu tidak enak bagi daging kita, tapi itu membawa kepada keselamatan yang kekal. Lalu dikatakan di sana begini Bapak Ibu, coba baca. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Ayat ini ditulis jauh ribuan tahun yang lalu sebelum ada tambang, sebelum ada Freeport. Tapi orang zaman dahulu memang sudah tahu untuk menyatakan kemurnian itu melalui sesuatu yang panas, api, pemurnian. Maka dikatakan begini, memang sekarang ini sejak kita terima Yesus dan kita menanti keselamatan dinyatakan pada zaman akhir, kita sedang menderita banyak pencobaan. Tapi bersukacitalah akan hal itu, karena maksud dari semua pencobaan yang kita alami itu dikatakan di sana itu untuk membuktikan apa? Kemurnian iman. Nah, bagaimana iman kita terbukti murni? Cuma satu, waktu kita diizinkan melalui pencobaan, tekanan, persoalan, dikatakan di sana supaya iman kita ini terbukti kemurniannya. Kenapa? Karena iman itu ternyata masih ada yang lebih tinggi nilainya daripada emas di mata Tuhan, yaitu apa? Kemurnian iman. Kalau bagi orang di dunia tidak ada yang lebih berharga selain emas. Tapi di mata Tuhan dikatakan kemurnian iman kita itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Wow, enggak Bapak Ibu? Tuhan enggak tertarik dengan emas. Tuhan tertarik dengan iman kita yang murni. Sebab itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Dikatakan di sana Tuhan sedang membuktikan kemurnian iman kita tuh melalui pencobaan. Ya, emas yang fana itu lebih berharga iman kita daripada emas yang fana, dan kemurnian iman kita tuh dikatakan di sana diuji kemurniannya dengan api. Ya, jadi ada persamaan untuk menunjukkan kemurnian itu. Iman dan emas sama-sama pakai api, panas. Semakin tinggi derajat api itu panasnya, maka semakin cepat iman itu akan teruji sebagai sesuatu yang murni. Hari ini kau sedang mengalami panas berapa derajat Celcius di hidupmu? Sudah 1000 kah? Kalau sudah 1000 itu yang sudah enggak kuat, aduh saya ini sudah rasanya mau mati. Nah, itu sudah mencapai itu biasanya. Ya,
Tapi ingat Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan. Dan pastikan pencobaan yang kita alami itu pencobaan karena kehendak Tuhan. Bukan karena pencobaan yang kita bikin sendiri. Jangan bikin pencobaan sendiri Bapak Ibu. Karena pencobaan yang kau bikin sendiri itu akan semakin merusak. Lama prosesnya, tapi kalau pencobaan yang dari Tuhan itu memang benar-benar memurnikan iman kita. Ya, makanya tolong ikuti firman Tuhan, ikuti arahan kebenaran firman Tuhan supaya kita ini tidak jatuh, tidak tersesat, tidak salah langkah. Dikatakan di sana supaya membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Saya kemarin dapat kesaksian dari Jemaat Mesbah Doa. Bu, saya mau bersaksi. Saya ini dulu hidup dengan kesombongan dengan suami. Diberkati Tuhan. Lalu saya ini susah punya anak, Bu. Ketika kami berusaha ya, yang rindu punya keturunan Tuhan dalam nama Yesus, bukakan kandungannya dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Dia bilang tiap mesbah doa malam itu saya tumpang tangan setiap kali Bu Debbie berdoa, saya bilang ini keturunan ilahi. Kalau Tuhan yang beri kehidupan ini, maka tidak ada satu virus pun yang akan bisa mengganggu. Tapi tidak gampang, di tengah perjalanannya tetap lagi hamil flek. Itu kan sesuatu yang sangat menakutkan kan? Dia intimidasi iblis, pasti mati lagi anakmu kali ini. Dia bilang kami percaya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan pasti yang jagai semuanya. Lalu dia tulis kesaksian tadi malam itu saya bacakan, dia bilang puji Tuhan Ibu, hari ini anak kami sudah lahir berumur 4 bulan, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu lihat ternyata pencobaan yang dia alami tujuan Tuhan satu. Bagi Tuhan beri kamu anak itu gampang. Tapi yang pertama Tuhan mengubah kelakuanmu ini loh. Marah, tersinggung, berantem sama suami, 3 hari 3 malam gak omongan. Ini hal-hal yang membuat imanmu itu gak murni di hadapan Tuhan. Ketika mereka diproses, dia berubah, dia melakukan firman, akhirnya mereka berubah, tidak lagi ribut, tidak lagi berantem. Saya sekarang damai sejahtera dengan suami Bu, tiap malam kami mesbah doa. Hidup kami diubahkan ketika mereka justru sudah berkata semua terserah Tuhan. Kami tidak akan marah. Tuhan beri anak ataupun tidak, semua keputusan Tuhan diberi Bapak Ibu. Saya selalu bilang bagi Tuhan menjawab persoalanmu itu terlalu mudah. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hatimu itu loh. Yang keras kepala, mengubah karaktermu karena ada banyak hal-hal yang tidak murni dalam hidup kita. Amin. Karena itu dikatakan pencobaan yang kita alami itu tujuannya adalah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Tadinya marah, kenapa Tuhan gak kasih anak, saya mending bunuh diri, mati. Tapi waktu dia mengalami Tuhan, diproses, dibentuk. Tadinya kalau marah sama suami, emosi, berantem 3 hari gak omong. Saudara, itu tidak semudah berubah. Itu tiba-tiba ting saya mau berubah, enggak loh. Besok suaminya bikin jengkel, iblis bilang marah, enggak dalam nama Yesus. Emosi, enggak usah bicara, enggak aku harus bicara. Dia bilang saya dulu orang yang tidak pernah mau minta maaf, padahal saya tahu saya salah Bu. Tapi setelah saya diproses Tuhan, walaupun saya salah dengan tidak salah, saya tetap bicara dengan suami, saya layani dia, saya minta maaf. Dan ketika suami melihat perubahan hidup saya, dia juga ikut berubah. Ini yang dimaksud kemurnian iman. Tuhan gak mau kau duduk di kursi gereja setiap hari Minggu, tapi habis ini kau pulang, kau berantem dengan suami 1 minggu gak bicara. Hello? Ya, kau bukan perabot yang terbuat dari emas, kau kayu. Makanya hidupmu gak pernah dimuliakan. Makanya kau gak pernah dipakai Tuhan untuk sesuatu tujuan yang mulia. Tuhan tuh gak pernah kasih kita sesuatu yang kita gak bisa bayar Bapak Ibu. Syarat untuk menjadi perabot yang mulia, dia cuma bilang apa di sini? Sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Ini kan kita semua bisa lakukan. Bukan sesuatu yang gak bisa kita lakukan toh. Ayo
Ayo buang amarah, buang ego, buang kepahitan, buang kenajisan, buang semua dosa yang akan membuat imanmu itu tidak murni di hadapan Tuhan. Waktu kau murni, waktu kau sudah diuji, kau lulus, bahkan tidak kau minta loh. Mereka sudah di posisi yang cuma berkata, Tuhan beri atau tidak beri, kami tetap bilang Tuhan baik. Tiba-tiba Tuhan kasih keturunan. Hari ini anaknya sudah lahir umur 4 bulan. Bapak Ibu mengerti maksud saya hari ini? Apa yang firman Tuhan katakan? Dan kalau engkau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang mulia, itu luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan di sana, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga apa? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu kapan? Pada waktu hari Yesus menyatakan dirinya. Kita bukan hanya disambut oleh Tuhan, marilah anakku masuk dalam kerajaanku, tetapi engkau akan menerima kemuliaan, akan menerima kehormatan, puji-pujian pada waktu Yesus menyatakan dirinya kelak.
Sebab mata Tuhan menjelajah, bukan cuma di Surabaya, bukan di Jakarta, di mana? Di seluruh bumi. Untuk apa saudara? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan itu sedang mencari orang-orang yang layak untuk menerima kekuatannya. Matanya sedang menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari orang-orang yang layak untuk dilimpahkan kekuatannya. Saudara baca ayat ini, wow nggak saudara? Wow. Jadi Tuhan tuh lagi nyari di seluruh bumi, matanya menjelajah. Mana ya orang-orang yang mau aku berikan kekuatanku, yang akan aku limpahi kekuatanku. Ayat ini berkata, syaratnya yang dicari oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersungguh hati mencari siapa? Terhadap Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua di sini menjadi orang yang layak untuk dilimpahi kekuatan Tuhan. Katakan, amin. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan, saudara? Jangan pernah salah mengartikan berkat dan kemenangan itu, oh berarti orang itu diberkati, disertai Tuhan, buktinya dia kaya. Maaf, kekayaan bukan menjadi tolak ukur seseorang disertai Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika saudara melihat orang diberkati, orang kaya, oh orang itu berarti diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Setan juga bisa beri kekayaan. Tolak ukur orang disertai Tuhan bukan kekayaan. Jangan juga berpikir ketika orang itu hidup, dia miskin, dia nggak punya apa-apa, lalu kita berpikir, oh dia ini dikutuk Tuhan. No. Saudara diberkati atau tidak itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Inilah hidup. Setiap kita akan mengalami yang namanya pasang surut. Karena itu kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada orang yang ketika dia miskin, dia tuh sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya ada seorang ibu datang sama saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu. Saya doanya sama Tuhan gini, Tuhan bikin suami saya miskin lagi, biar kami bangkrut. Kenapa? Karena waktu dulu dia miskin, Bu, dia tuh setia cari Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia sayang keluarga, dia setia kepada keluarga. Tapi ketika dia diberkati, dia lupa Tuhan, Bu. Jadi tidak selamanya berkat itu bisa membawa orang hidup dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya kekayaan bisa menjadikan kita bersungguh hati terhadap Tuhan. Sebaliknya ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, suami saya dulu kami kaya. Waktu kami kaya diberkati, suami saya itu melayani Tuhan, Bu. Dia sayang kepada kami. Setelah dia jatuh bangkrut miskin, dia marah dan kepahitan kepada Tuhan. Dan dia berkata, saya tidak akan lagi melayani. Di mana Tuhan itu? Artinya saudara, bukan orang yang kaya yang diberkati dan disertai Tuhan. Sebaliknya juga, bukan orang yang miskin yang diberkati dan disertai Tuhan. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita tentang penyertaan dan kasih Tuhan. Ada orang ketika kaya dia jatuh, ada orang ketika miskin dia justru jatuh jauh dari Tuhan. Tapi ada orang waktu kaya dia cari Tuhan sungguh-sungguh, ada orang waktu miskin dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya bukan keadaan kita yang menentukan iman kita itu bisa menjadi pemenang sampai akhir atau tidak. Disinilah kenapa kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa membuat seorang yang kaya tetap bertahan pada posisi takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh terhadap Dia. Dan cuma kekuatan Tuhan yang bisa memampukan orang yang miskin juga tetap sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Makanya ayat ini berkata, Tuhan itu matanya menjelajah ke seluruh bumi. Tidak dibilang di situ untuk mencurahkan berkatnya, mencurahkan kekayaannya kepada orang yang bersungguh hati. No. Firman ini berkata,
Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk mencurahkan, melimpahkan apa? Kekuatannya. Kepada siapa? Kepada yang kaya, yang sungguh-sungguh berhak terhadap Tuhan, kepada yang miskin, yang juga sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita. Amin, saudara. Kita harus mencapai kemenangan di dalam iman sampai pada garis yang terakhir, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Wahyu 21 ayat yang ke-7, saudara. Barang siapa menang, ia akan apa? Memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus terus melangkah di hidup ini. Baik kita kaya, baik kita miskin, kita butuh kekuatan Tuhan supaya sampai pada garis akhir kita menjadi pemenang. Jadi nggak ada hubungannya sama miskin atau kaya. Kita semua dituntut untuk menjadi pemenang. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sebaliknya ayat 8 berkata apa di sana? Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, baca sama-sama. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa kita butuh kekuatan Tuhan? Supaya entah kita kaya, entah kita miskin, kita diberi kemampuan untuk terus menjaga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kita harus mencapai garis kemenangan. Kita harus mencapai garis finish sampai pada akhirnya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun keadaanmu. Saya ketemu dengan hamba Tuhan, dia bilang, Bu, saya sudah hampir meninggalkan pelayanan. Enggak ada Tuhan-Tuhanan. Kenapa saya melayani Tuhan tapi saya tetap miskin? Saya bilang, Pak, engkau membutuhkan kekuatan Tuhan. Saya pernah ada di posisi itu, tidak punya uang 1 sen pun, tidak ada tempat saya jadikan tempat pelarian. Tapi saya tetap bertahan, karena Tuhan memberikan aku kekuatannya untuk aku bisa melewati semua hal itu. Amin, saudara. Sebaliknya ada orang yang kaya, karena dia diberkati, dia lupa Tuhan, dia jatuh dalam persinahan, dalam kenajisan. Dia mempergunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak dikenan Tuhan, karena bingung mau buat apa lagi uangnya. Akhirnya jatuh, berselingkuh, pelihara perempuan. Dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Saya cuma bilang, engkau butuh kekuatan Tuhan. Jadi mau miskin, mau kaya, kita semua butuh kekuatan Tuhan untuk kita berjuang sampai pada garis akhir. Makanya saya mau bilang di sini buat kita yang hari ini merasa masih miskin, kekurangan, jangan sedih. Karena di luar sana ada begitu banyak orang kaya yang sudah jauh dari Tuhan. Dan mereka juga sama-sama tidak memiliki kekuatan dari Tuhan untuk bertahan dalam kesetiaan sampai pada garis akhir. Makanya saudara, kalau kita lihat di sini ya, kita baca di dalam ya Filipi, mari kita lihat bersama. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana Rasul Paulus menulis begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Segala perkara bukan berarti hanya yang enak atau yang tidak enak, tetapi namanya segala perkara, baik enak, tidak enak, baik miskin, baik kaya, dia dapat menanggungnya karena apa? Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-12, saudara.
Ya, Rasul Paulus menulis begini, mulai dari ayat 12 Filipi 4. Baca bersama, dia bilang apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Artinya, Rasul Paulus pernah ada di dalam satu keadaan dia benar-benar kekurangan. Nggak punya apa-apa. Yang di sini merasa kekurangan, jangan sedih. Semua orang-orang di dalam Alkitab dicatat sebagai orang-orang yang juga pernah ada di dalam titik yang sama. Mereka mengalami kekurangan. Bahkan saya pun yang hari ini menyampaikan firman Tuhan di depan saudara, saya pernah merasakan yang namanya hidup miskin tanpa ada apa-apa di hidup saya. Aku tahu apa yang namanya kekurangan. Sebaliknya Rasul Paulus bilang di sana apa? Aku juga tahu apa itu kelimpahan. Sebaliknya dia juga berkata, aku juga tahu apa yang namanya berkelimpahan itu. Semua yang aku mau bisa aku dapat. Dia pernah merasakan itu. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Baru muncul ayat 13 di sana dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kita butuhkan hari ini seringkali bukan jawaban atas doa kita. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak pernah terlalu cepat untuk menjawab doa kita. Setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Dan kalau engkau belum mengerti kehendak Tuhan di balik masalahmu, Tuhan itu nggak pernah cepat-cepat mau jawab masalah kita. Makanya banyak orang bertanya, Bu, kenapa ya? Saya sudah berdoa puluhan tahun buat suami saya, Bu, supaya dia bertobat. Tapi kenapa dia nggak tobat-tobat? Saya bilang ya karena ibu masih simpan kepahitan. Kenapa suamimu belum bertobat? Tuhan mau ajar ibu memiliki kasih. Doa sungguh-sungguh, layani suamimu sekalipun dia menyakiti engkau. Kalau ibu sudah melakukan itu, maka bagi Tuhan itu cepat. Jadi semua masalah yang terjadi di hidup kita itu ada rencana Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala perkara. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian, jangan buru-buru minta jalan keluar, tapi bilang, Tuhan, beri aku kekuatan untuk menanggung apa yang sedang aku alami hari ini, supaya aku tidak menyangkal Engkau, Tuhan. Kita tahu di Alkitab doa AG, dia berdoa apa? Tuhan, jangan berikan kepadaku kekayaan, supaya jangan kalau aku kaya, aku melupakan Tuhan yang sudah menciptakan aku. Tapi jangan berikan juga padaku kemiskinan, supaya jangan aku menghina namamu dan berkata, di mana Tuhan itu? Buktinya saya kekurangan. Dia bilang apa? Berilah padaku Tuhan apa yang patut untuk aku jalani di dalam hidupku. Jadi hati-hati saudara, bukan soal kaya atau miskin, bukan soal senang atau susah. Itu semua adalah musim dalam kehidupan yang akan selalu berganti. Tetapi yang terpenting yang harus kita miliki hari ini adalah hidup di dalam kekuatan Tuhan. Karena itu ayat itu berkata, mata Tuhan itu sedang menjelajah ke seluruh bumi. Kenapa dia mencari orang-orang yang akan dilimpahinya dengan kekuatannya? Karena Tuhan tahu yang manusia butuhkan di dalam pengiringannya kepada Tuhan itu adalah kekuatan Tuhan. Makanya Daud bisa berkata, sekalipun aku berjalan lewat lembah kelam, aku nggak takut, sebab Engkau besertaku. Bukan soal dijawab atau tidak, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, itu akan menjadikan kita orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kalau soal proses, kita semua pasti diproses saudara.
Kita semua pasti akan diproses. Kalau engkau belum pernah mengalami kekurangan, maka satu saat engkau akan diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena tanpa engkau mengalami kekurangan, itu namanya belum komplit proses hidupmu. Makanya sekarang yang sedang diberkati, hati-hati. Minta sungguh-sungguh kekuatan Tuhan. Supaya ketika engkau diproses, engkau tidak jatuh. Ketika engkau menikmati kelimpahan, engkau juga tidak jatuh. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin berkekurangan, ya satu saat Tuhan akan izinkan. Ya, kita harus melewati setiap musim di hidup kita. Rasul Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Tetapi dia bilang, dalam segala perkara, entah aku lapar, entah aku kenyang, entah aku miskin, entah aku kaya, Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bilang hari ini, Tuhan, aku lagi ada masalah, tapi aku percaya aku pasti bisa melewati itu, sebab Tuhan melimpahi aku dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Katakan amin. Yes, saudara, tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Kenapa banyak orang menjadi kecewa? Karena engkau berpikir ketika kau akan hadapi masalah, yang Tuhan akan berikan itu jalan keluar. Hello, Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Mungkin dia akan proses kita 2 bulan, tapi kan kita maunya hari ini proses, besok selesai. Kita lupa, dan sering kali pun kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi berapa sering juga kita, Tuhan besok dong Tuhan, selesai masalah saya. Tuhan lusa dong Tuhan. Ingat, waktu Tuhan. Engkau pengennya besok, tapi Tuhan bilang 2 tahun. Amin. Saya ikut Tuhan. Susah terus saudara. Susah terus. Puluhan tahun. Kekurangan terus, ya. Difitnah terus, ya. Dijatuhkan terus, ya. Puluhan tahun. Tapi Tuhan melimpahiku dengan kekuatannya. Dan itu yang tetap membuat saya kuat dan berkata, engkau baik Tuhan. Bahkan ketika dunia, ketika setan menawarkan, balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu, balik ke agamamu, buang Yesus, saya tetap berkata, Tuhan, apapun keadaanku hari ini, engkau baik. Karena aku sudah diselamatkan. Tidak ada satupun keadaan di hidup yang bisa menukarkan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buatku. Dan itu cukup bagiku untuk berkata, engkau baik. Sekalipun saya berkekurangan hari ini, saya pernah merasakan, saudara, mau makan tuh gak ada duit. Saya pernah mengalami itu. Saya puasa terpaksa puasa karena memang uang itu, berkat itu cuma cukup makan 1 hari 1 kali. Saya pernah mengalami itu. Kenapa sampai hari ini saya tetap kuat bertahan? Semata-mata cuma karena kekuatan dari Tuhan. Air mata tiap hari. Saya tidak akan pernah izinkan iblis untuk mengintimidasi saya dan membuat saya menyesal kenapa saya ikut Yesus. Saya cuma tahu satu hal, semua yang engkau izinkan terjadi itu Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin karena dulu karakter saya terlalu rusak, mungkin karena dulu saya terlalu banyak dosa, makanya prosesnya itu lama. Tuhan bersihkan sehari satu-satu, dibersihkan ranting-ranting yang busuk, ranting-ranting yang kering itu dibuang. Dan itu tidak gampang. Cuma kekuatan Tuhan yang memampukan saya bertahan. Apakah saya nggak disertai Tuhan? Saya disertai Tuhan. Apa ketika saya berkekurangan, saya nggak disertai Tuhan? Mungkin orang keluarga saya yang melihat saya berkata, syukur, siapa suruh ikut Yesus. Tapi saya mengerti Tuhan sedang mempersiapkan saya. Dan tidak ada pilihan lain selain ikut menjalani proses Tuhan itu. Biarkan orang lain yang gak tahu berbicara, biarkan orang-orang yang gak ngerti rencana Tuhan menghina. Biarkan saudara, yang terpenting engkau mengerti tujuan Tuhan atas hidupmu, dan itu cukup. Enggak usah peduli dengan kata orang, enggak usah peduli dengan hinaan orang, sebab mereka tidak tahu rencana Tuhan atas hidupmu. Tapi pastikan kita tahu rencana Tuhan.
Pastikan engkau tahu akhir dari perjalanan iman itu apa. Kita nggak butuh pujian manusia. Kalau dipuji jangan terlalu tersanjung. Kalau dihina jangan terlalu jatuh. Jangan terlalu kecewa. Biasa saja. Inilah kehidupan. Jalani bersama Tuhan yang terpenting. Kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini? Semata-mata hanya karena kekuatan Tuhan. Dengar baik sore ini saudara, kita semua butuh kekuatan Tuhan. Nggak usah ngajarin Tuhan, cepat jawab ya Tuhan. Kalau bisa besok, kalau bisa bulan depan, nggak usah. Waktu engkau duduk nangis di kaki Tuhan dan berkata, beri aku kekuatan untuk menanggung setiap perkaraku. Hati Tuhan luluh. Ketika engkau berkata, Tuhan beri aku memahami apa yang sedang Tuhan mau dari hidupku. Semua proses yang kita jalani di hidup ini ada rencana dan maksud Tuhan. Dan goal dari setiap proses kita, yang Tuhan mau cuma kita ngerti apa kehendaknya. Itu aja. Waktu engkau ngerti kehendaknya, maka engkau akan melihat saudara, bagaimana berkat Tuhan mengalir atas hidupmu. Bagaimana Tuhan akan berperkara. Dan bagaimana kita dipersiapkan. Bagaimana hidup kita bisa berdampak. Engkau tidak akan mungkin pernah bisa berdampak bagi banyak orang kalau engkau tidak lebih dulu diproses oleh Tuhan. Semua orang di Alkitab yang sudah mengalami kesuksesan, kisahnya semua pernah mengalami salib terlebih dahulu, kesengsaraan. Tapi manusia itu seringkali tidak mau. Biarkan daging kita dihancurkan. Supaya kita bisa berkata seperti Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Bukan soal miskin, bukan soal kaya. Tapi soal kita kuat atau tidak menjalani hidup. Soal berapa kuat kita ini bisa berperang. Saudara, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan iman. Seperti yang Alkitab katakan. Ya. Di sekeliling kita itu kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin. Ya. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Itu kehidupan. Tapi semua itu tidak menjadi jaminan mereka itu menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Bukan karena kayanya seseorang atau miskinnya seseorang. Tuhan mau saudara, supaya kita ini menjadi orang-orang yang menang sampai pada garis akhir. Saya berdoa, ya, 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-9 tadi. Kalau kita balik lagi, ya kita baca sama-sama lagi ayat ini. Saya rindu supaya kita semua sungguh-sungguh mengimani ini saudara. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, jangan sia-siakan waktu hidupmu dengan engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk menghadapi hidup ini. Ada saat-saat kita menjadi lemah dan rasanya ingin menyerah. Tapi ketika engkau menaruh harapan, ketika engkau taruh sandaranmu hanya kepada Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bukankah kita semua rindu Tuhan bilang barang siapa menang, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Kita lihat hidup ini saudara. Saya ini sedang hidup. Saya mau hidup dan saya berkata tiap hari, mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir aku hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Hiduplah seolah-olah kita tuh mau mati besok. Apa yang sudah aku buat bagi Tuhan? Jangan engkau berpikir hidup ini masih terlalu panjang untuk engkau sia-siakan. Berpikirlah bahwa waktu-waktu ini
adalah waktu-waktu yang singkat. Dan Tuhan sedang mengejar kita untuk melakukan sesuatu bagi kepentingannya. Tadi pagi saya sampaikan, mari kita mulai belajar hidup bagi kepentingan Tuhan. Berhenti hidup bagi kepentingan kita sendiri, tapi kita berkata, Tuhan, kami mau hidup bagi kepentingan-Mu. Apa artinya hidup bagi kepentingan Tuhan? Saya nggak punya uang, Bu, untuk saya berikan untuk bangun gereja atau apa. No. Engkau bisa hidup bagi kepentingan di tengah keluargamu. Sebagai suami, jadilah suami yang takut akan Tuhan, yang membawa istri dan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Sebaliknya sebagai istri, jadilah penolong yang terbaik bagi rumah tanggamu, bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Lakukan bagian kita sesuai yang sudah Alkitab tulis. Sebagai suami yang kau dituntut oleh Alkitab menjadi imam. Hai suami-suami, jadilah imam yang benar, kasihilah istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Setidaknya engkau berkata hari ini, Tuhan, aku mau melakukan bagianku seperti yang firman Tuhan tulis. Sebagai seorang istri engkau berkata, Tuhan, aku juga mau melakukan bagianku seperti yang Alkitab katakan. Itu artinya engkau hidup bagi kepentingan Tuhan. Sebagai anak-anak, Alkitab bilang apa? Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Katakan, Tuhan, aku mau mengambil bagianku. Sebagai anak, aku harus hidup menghormati orang tua. Nggak usah yang muluk-muluk hidup bagi kepentingan Tuhan. Saya harus masuk sekolah Alkitab, saya harus, no. Puji Tuhan kalau engkau diberikan berkat yang berlebih, engkau bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi lakukan tujuan Tuhan secara pribadi atas hidup kita, saudara, hari ini. Jangan jadi jemaat yang cuma datang hari Minggu, duduk, diam, pulang, dan tidak pernah mengalami hidup, perubahan hidup. Sorry saudara, kita sedang hidup di waktu-waktu percepatan Tuhan. Ini adalah waktu percepatan Tuhan itu. Saya mau berkata, Tuhan, saya nggak mau kedapatan sebagai hamba Tuhan yang tidak melakukan kehendak-Mu. Biar setiap kita hari ini introspeksi diri dan katakan, Tuhan, aku tidak mau jadi jemaat yang kedapatan tidak melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu Yesus datang kembali, di Alkitab berkata, di hari-hari terakhir Tuhan akan mengumpulkan setiap kita dan Dia akan berkata, marilah kamu yang melakukan kehendak-Ku. Dia nggak cari pendeta, Dia nggak cari orang yang rajin terlibat pelayanan di gereja. Dia datang berkata, marilah hai kamu yang melakukan kehendak-Ku. Sebab bukan semua orang yang berseru pada Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Minta kekuatan Tuhan saudara. Minta kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan menjalani setiap peran di dalam hidup kita. Sebagai suami, minta kekuatan Tuhan berlutut untuk engkau menjadi suami yang benar. Sebagai istri, minta kekuatan Tuhan supaya kita juga boleh menjadi istri yang benar. Sekalipun pahit, Tuhan, aku mau bayar harga bagi suamiku. Mungkin dia berselingkuh, tapi aku mau menjadi istri yang mau berdoa bagi dia supaya dia bisa diselamatkan. Minta saudara, yang kita butuhkan hanya kekuatan Tuhan supaya kita mampu bertahan sampai pada garis akhir. Karena kitab Wahyu tadi berkata, kita sudah baca di Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Ya, ingat, Wahyu 21 ayat yang ke-7 berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Bukankah itu yang kita rindukan? Kita sedang berjuang di hari-hari ini. Kita semua punya masalah. Semua orang punya masalah. Makanya orang yang konseling kepada saya itu banyak saudara. Kadang-kadang saya juga bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan? Bu, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan. Cuma dengan mencari Tuhan engkau akan mendapatkan kekuatannya. Engkau cari saya, percuma. Saya cuma mendoakanmu. Tapi waktu engkau cari Tuhan, masuk ke kamarmu, tutup pintu,
berlutut kepada Tuhan di situ. Ayo saudara, rahasianya cuma satu, datang duduk di kaki Tuhan, buka hatimu dan katakan, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Berapa banyak saudara yang sudah jadi Kristen dan engkau melakukan hal itu? Sebuah kerinduan di dalam hatimu hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Saya yakin saudara, kalau kita punya kerinduan seperti itu, maka Alkitab berkata, yang tadi Tuhan sedang menjelajah matanya ke seluruh bumi. Waktu dia dapati engkau sedang berlutut di kamarmu, dia berhenti sejenak dari penjelajahannya, dan dia turun atas hidupmu, melimpahkan engkau dengan kekuatannya. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita mendapatkan kekuatan Tuhan, itu artinya engkau memperoleh kemenangan yang sesungguhnya di dalam hidupmu. Kenapa? Karena tidak ada satupun keadaan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Dalam segala perkara Rasul Paulus bilang, aku dapat menanggung segala perkara itu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatannya kepadaku. Biar kita semua mau hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Biar kita semua mau hidup sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan hari-hari ini. Kita tidak bisa lagi pakai kekuatan kita, saudara. Kita cuma butuh kekuatan Tuhan. Sebab Dia yang sanggup membawa kita menang. Hari ini saya rindu membawa saudara ketemu secara pribadi dengan Tuhan. Lewat penyembahanmu saya undang para imam musik. Mari datang pada Tuhan secara pribadi. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah firman Tuhan suruh sampaikan. Tapi hari ini saudara praktek, cari Tuhan secara pribadi. Datang lewat pujian penyembahan. Berhubungan langsung dengan Tuhan. Supaya engkau mengalami kekuatannya. Supaya engkau mengalami hadiratnya yang akan membawa engkau kepada kemenangan. Bangkit berdiri bersama saudara.